Iya, ini pertama kali gue diperiksa seumur hidup, diperiksa di kantor polisi ya sebagai pelapor, sebagai pelapor. Iya. Ya. Bagaimana Pak Willy tadi di Brondong berapa pertanyaan sama penyidik sendiri dan perihal apa sih benang merahnya dari pemeriksaan itu sendiri? Pertanyaannya banyak banget, jadi pertanyaan banyak banget. Ini berhubungan dengan kronologisnya sampai dari di mana pertama kali kenal Mbak M juga Pandem. ditanyain, terus sampai saya kan kenal Mbak M ini kan baru bulan Maret, sampai saya ingat tanggal berapa ya, berarti pertama kali kan dikenalin sama Denis. Nah terusnya habis itu sedetail itu ternyata saya nggak nyangka, saya pikir cuma nanyanya bagaimana kejadiannya, kerugian berapa, ternyata detail ditanyanya bagaimana, dari awal kenalnya gimana gitu kan, dan sampai akhirnya ya waktu itu melapor dan tadi dikasih kita diundang untuk klarifikasi gitu. Lalu pertanyaan tadi berapa? Total berapa pertanyaan nih Pak? Banyak banget belasan lah. Lebih dua. Oh lebih banyak banget, pertanyaannya banyak banget. Ada kerugian, maksudnya berapa Mas? kerugiannya? Ya pokoknya sesuai dengan bukti yang udah disampaikan, dia meminta saya untuk mentransfer 100 juta ya. 100 juta ada lagi? Hanya 100 juta? Iya, 100 juta. Iya, kalau ini Ya. udah ke ranah pidana berarti kan artinya tuntutannya hukuman badan. Artinya kerugiannya berarti Nabuya udah terima gitu kerugian. Jadi kalau Ya, yang ngerti saya. Ya pokoknya saya sih jalani proses gitu. Kalau emang ini dan ini emang ini adalah pidana ya, pidana ya bang ya. Dan ini Kita kalau melaporkannya penipuan. ya kalaupun nanti masalah uang saya balik apa enggak, saya udah nggak peduli lah udah. Kita serahkan sama polisi karena saya percaya dan saya yakin polisi bisa menangani kasus ini dan juga menjalankan kasus ini secara profesional. Flashback sedikit mungkin, Iya. kejadiannya itu kapan sih? Maksudnya Kejadiannya itu awalnya saya dibohongin dan diiming-imingi ya, Iya. itu pas lebaran. kemarin. Kemarin persis lebaran. Pas lebaran. Nah pihak sana kan terutama orang tuanya ya, Iya. kalau menyatakan kalau yang bersangkutan tuh mengalami ada kelainan. Iya. Gimana menanggapinya maksudnya? Kalau rumah sakit jiwa. Iya gini, kalau masalah jiwa itu apakah bisa dituntut? Oh saya nggak ngerti kalau masalah orang sakit jiwa atau segala macam bisa dituntut, itu saya nggak ngerti karena saya bukan ahlinya. Karena saya di sini nggak mau berbicara di luar konteks saya sebagai saya nggak ngerti gitu kan. Karena saya nggak mau jadi blunder, jadi bahan tertawan. Kan banyak orang sekarang bukan pada kapasitasnya dia bicara bahwa dia bipolar akut tingkat apa gitu. Ya, kayak Akhirnya kan siapa tuh? jadi badut kan, jadi ketahuan. Kalau saya nggak mau, saya no comment, saya nggak ngerti. Ya tahu pasti ya pihak polisi Yang lebih yang tahu. pasti akan mendalami kasus ini lebih dalam lagi, dan sampai akhir ini saya diundang untuk klarifikasi, berarti kan kasus ini udah jalan bang ya, udah ada proses, udah LP gitu kan. Dan Denis juga minggu depan akan dipanggil kayaknya nih. Nah gue kan kenal dia gara-gara lu. Iya juga sih, iya. Mas Uya, Laporan sendiri itu kapan sih Mas Uya? Tanggal berapa? Kenapa? Laporan sendiri itu tanggal berapa? Laporan tuh minggu lalu. Tanggal? Lupa tanggal berapa ya? Lupa tanggal berapa? Iya. Maksudnya untuk Ya. laporan ini mungkin memberikan efek jerah apa untuk mempidanakan dia atau tidak? Gini, saya mengharapkan bahwa gini, karena pada saat ini hanya menimpa saya kan dari waktu awal kan diam saja. Ya Denis yang berkoar-koar, karena Denis yang berkoar-koar, dia yang dibalikin duitnya, gitu kan. Nah, saya berbicara di sini karena menurut saya mungkin nggak tahu. Awalnya saya terlalu sabar dan diam aja, tapi Ya kasihan mulu. Ya, gua kasihan mulu sampai gemes gue. Tapi karena saya mulai diancam, digertak, terus ternyata banyak korban-korban lain yang juga ternyata mengalami hal yang sama. Disitulah saya tergerak untuk bahwa ini nggak bisa dibiarin, ini nggak bisa didiemin, ini harus ada efek jerah. Karena kalau enggak, sampai kapan dia akan melakukan hal ini berulang-ulang pada orang lain? Saya kasihan kalau ada korban-korban lain.